Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Pak Camat beserta jajarannya, Pak Sekmat ada? Oh, PRT. Kasih pemerintahan? Ada, Pak. Nah, suruh masuk aja, Pak. Sambil ada beberapa informasi penting. Kasih pembangunan? Ada, Pak. Ah, iya. Ah, iya. Kaur Kesra? Ada ya? Oh, iya. Kasih Trantip? Oh, yang tadi ya. Ya. Kasubag keuangan lagi Renstra ya. Saya sekalian absen aja personil kecamatan ya. Yang saya hormati Pak Ketua IKADES ya, Ikatan Kepala Desa Kecamatan Carita, dan juga para kepala desa hadir, dan yang diperpanjang kemarin ya, selama 2 tahun saya hadir di sini. Karena yang namanya inspektur itu selalu menjadi saksi, diberi kesempatan pelantikan, pengukuhan, jadi saksi. Jadi suatu saat kita meninggal dunia di alam barzah dan dihidupkan kembali di padang mahsyar, nanti kita ketemu. Apakah jalannya pakai tangan, apa jalannya pakai badan, apakah jalannya pakai kepala aja? Gitu. Pak Inspektur, gitu. Pak Lurah, gitu. Pak Camat, gitu. Kan kita ketemu sesuai dengan amalan-amalannya ya. Pada kesempatan ini Bapak-bapak semua, Pak Camat ya, hadir tim Irban 1 lengkap ya. Sebagai wakil penanggung jawabnya Pak Sudiana ini. Pak Sudiana ini definitifnya adalah P2PD Madya. Jadi kalau setara eselon 3A, setaranya setara camat Pak Sudiana. Karena Irban 10 tugasnya juga PRT Irban 1. Kemarin nanya, Pak sampai kapan? Sampai ada definitif, karena PRT itu 3 bulan. Baru 2 bulan kalau definitif selesai. Karena pelaksana sudah mengisi, tidak boleh kosong jabatan ini, harus ada PLT. Selanjutnya pengendali teknisnya Pak Sarif. Nah, ini Pak Sarif. Alhamdulillah Pak Sarif ini baru promosi. Pak Sarif dari muda ke madya, sama, jadi setara eselon 3A, setara dengan camat ya. Pak Sarif juga baru kemarin promosi. Selanjutnya adalah ketua tim Ibu Gita. Ini paling cantik Ibu Gita ini. Itu ayah dari soalnya dengan sahuran hanya sendiri ya, Ibu Gita ya. Ketua tim, anggotanya Pak Samsul ya. Juga anggotanya Pak Endi yang di sana, terus juga Pak Tendi ada. Juga anggotanya Pak Ilham Pak. Jadi nanti 2 desa yang akan kami lakukan pemeriksaan selama 23 hari. Mudah-mudahan 23 hari ini Pak Camat, Pak Lurah bisa diefektifkan pelaksanaannya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, bahwa ini adalah program PKPT tahun 2025. Program kegiatan pemeriksaan tahunan berbasis resiko ya. Saya sebagai inspektur berupaya minimal 60% saya bisa hadir di entry meeting se-Kabupaten Pandeglang, desa, kecamatan, dinas, badan, kantor, puskesmas. Saya upayakan bisa hadir ya. Karena ini memastikan juga selain kita bisa bersilaturahmi juga, memastikan juga tingkat kedisiplinan aparatur. Sebelum ke materi, Bapak dan Ibu yang saya hormati, ada pesan dari Bupati Pandeglang. Di hari Senin kemarin kita dikumpulkan oleh Bupati Pandeglang. Dengan piranya ada yang karaoke, semua kepala desa dikumpulkan. Sudah melihat kan yang karaoke yang viral itu? Jadi yang pertama perintah Bupati, bijaklah bermedia sosial. Bukan tidak boleh karaoke, boleh. Ya, tapi jangan sampai di jam kerja. Ya, nyanyi
dengan player, dengan status, dengan informasi. Tanyakan kepada pihak-pihak yang memiliki sumber itu. Jangan sampai kejadian demo itu menghancurkan segalanya, merontokkan harkat dan martabat diri kita. Ini kami sampaikan kepada itu semua. Penting sekali. Misalnya begini, ada player misalnya, desa ini korupsi, ayo kita bakar. Bayangin kalau anak kecil membaca itu pasti keikut-ikutan membakar. Ya, jadi memang perlu kita mengedukasi kepada masyarakat. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, berdasarkan data di Pak Camat, di Skop Info hasil evaluasi, dinas badan kantor ada 4 yang sering bermedia sosial di jam kerja dan bukan peruntukannya. Kalau Pak Camat beserta jalan Pak Lurah boleh, tapi menyampaikan program, misalnya buat video, Assalamualaikum, saya desa A, hari ini akan mengerjakan TPT 1 menit, boleh. Tapi misalnya ada Bapak, Assalamualaikum, peci saya bagus, kerudung saya bagus, mempertontonkan aura, banyak. Jadi ada 4 tuh, ya. Bukan yang lain aja, enggak. Ada 4 yang diidentifikasi dan dievaluasi oleh Dinas Informasi Komunikasi, ya, Pak Nandar pokoknya. Jadi yang pertama itu adalah ada pegawai puskesmas yang selalu live TikTok di jam kerja. Yang kedua, ada pegawai kecamatan juga yang live TikTok. Jadi mohon diingatkan, terutama ibu-ibu, bapak-bapak jangan. Ya. Terus yang ketiga itu ada di dinas juga. Yang keempat ada juga di sektor. Tolong ingatkan ya Pak Camat, ingatkan kepada keluarga besar pegawai, perangkat desa dan lain sebagainya, supaya tidak live TikTok di jam kerja. Nah itu terkait dengan informasi yang disampaikan oleh Ibu Bupati Manado. Para kepala desa yang saya hormati, banyak aduan kepada kita dan kita selalu memfilter. Tidak semua aduan kita tidak. Karena banyak aduan yang sifatnya hoax, bohong, ada juga fitnah. Kepala desa tidak transparan, padahal infografis sudah ada. Dijelaskan setiap pengajian, dijelaskan setiap kesempatan. Itu kan bentuk edukasi dan transparansi. Tidak semua ya, laporan pengaduan itu. Kami ada 2 Irban yang menangani pengaduan. Irban 1 ini yang di kemarin Pak Sudi menangani pengaduan ASN, yaitu P3K dan PNS. Yang Irban 2 menangani aduan perangkat desa, kepala desa, BPD terkait dengan desa. Jadi dengan 2 satuan tugas ini untuk memastikan jangan sampai satu bersalah seolah-olah 326 desa salah. Ya, kalau salah ya tinggal kita identifikasi apakah ringan, sedang atau berat. Seperti itu. Nah ini informasi Bapak semua, Pak Lurah, Pak Kepala Desa. Terkait dengan program kami ini, kami ingin memastikan juga kepada desa-desa bagaimana 6P-nya ini. Saya rumuskan 6P. Ya, P pertama adalah perencanaan. Apakah dokumen perencanaannya ada? Nanti tim auditor akan menanyakan. Jangan sampai ada di mana? Ada Pak, ada, tapi nggak pernah diserahkan. Dokumen perencanaan itu sudah paham kan? Perdes, APBD, ya. Perencanaan dari mulai awal, button up planning, musdes, ya, dari musyawarah desanya ada. Itu akan dicek oleh kami, oleh tim. Itu di perencanaan. Penganggarannya sudah benar belum? Sesuai dengan peraturan Mendesa, ya, skala prioritas dan sebagainya. Setelah perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, ya, sudah direalisasikan belum? Sesuai nggak perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan? Kami sedang menangani kasus tertentu, rekan-rekan kepala desa. Ya, ada 1 desa di kecamatan di tengah. Itu kasusnya 2001-2022. Jadi niat kepala desa mah bagus, Pak Camat. Ada usulan dari tokoh masyarakat.
Pak Lurah kami belum ada.